Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suhail Jasuni. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan segala aktivitas kita mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan dengan baik segala tugas-tugas kita. Amin. Pada video sebelumnya kita sudah mengulas tentang enzim, yaitu ada komponen enzim itu apa saja, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu apa saja, dan mekanisme kerja enzim itu ada dua macam, yaitu lock and key dan teori induksi Fitt. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ulas tentang katabolisme. Sahabat, katabolisme merupakan reaksi pemecahan zat kompleks menjadi zat lebih sederhana. Contoh dari katabolisme adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob, atau disebut dengan fermentasi. Katabolisme bersifat eksoterm atau eksergonik, dan menghasilkan energi. Katabolisme itu dibedakan menjadi dua contohnya, yaitu respirasi aerob yang pertama. Respirasi aerob ini terjadi di dalam mitokondria dan membutuhkan oksigen, juga menghasilkan energi dalam jumlah lebih banyak. Reaksi kimia sederhananya dari respirasi aerob adalah C6H12O6 ditambah dengan 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. Di jumlah energi yang dihasilkan lebih banyak. Jumlah energi yang dihasilkan lebih banyak. Yang kedua adalah respirasi anaerob. Terjadi di sel-sel otot atau di dalam sel bakteri atau jamur. Tidak membutuhkan oksigen, jadi tidak membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi dalam jumlah yang sedikit. Reaksi kimia sederhananya bisa dilihat pada fermentasi alkohol yang pertama, di mana C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus ATP atau energi 2 ATP. Sedangkan pada fermentasi asam laktat, contoh yang kedua adalah dengan reaksi kimia sederhananya adalah C6H12O6 menjadi 2C3H6O3 plus 2 ATP. Jadi bisa kita lihat pada aerob itu adalah 36 ATP, pada anaerob itu adalah 2 ATP. Nah, kita coba ulas satu persatu. Yang pertama adalah respirasi aerob. Respirasi aerob terbagi menjadi beberapa tahap, ada 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, yang keempat adalah transport elektron. Untuk mempermudah bisa disingkat menjadi
Gdesirai. Ya. G-nya adalah glikolisis, D-nya adalah dekarboksilasi oksidatif, C-nya adalah siklus Krebs, dan RAI adalah transport elektron. Ya. Nah, ini untuk mempermudah dalam menghafal respirasi aerob, yaitu Gdesirai. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, mari kita coba lihat. Pada tahapan respirasi aerob ini, kalau kita lihat pada gambar, ini terjadi di dalam mitokondria. Struktur dari mitokondria seperti ini. Ada membran luar, ada membran dalam, ya ini. Membran dalam membentuk lekukan-lekukan, kemudian lekukan itu atau tonjolan ke dalam membentuk yang namanya krista. Ya. Krista yang tujuannya adalah untuk memperluas permukaan dalam. Ada ruang kosong atau cairan berupa matrik. Ya. Nah, itu struktur dari mitokondria. Pada tahapan pertama dari respirasi aerob adalah glikolisis. Glikolisis ini merupakan pemecahan glukosa. Proses pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Jadi satu glukosa dipecah menjadi 2 asam pirufat. Itu proses glikolisis yang terjadi di dalam sitoplasma menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Yang kedua, tahapannya adalah dekarboksilasi oksidatif, di mana ini adalah proses perubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA, asetil-coenzim A, terjadi di matrik mitokondria. Berarti di sini ya, sahabat. Menghasilkan 2 asetil-coenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Yang ketiga, tahapan dari respirasi aerob adalah siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan siklus asam sitrat. Terjadi di matrik mitokondria yang menghasilkan 6 NAD, 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan 2 ATP. Yang terakhir dari respirasi aerob atau tahapan yang keempat adalah transport elektron, yaitu perubahan NADH dan FADH menjadi sejumlah ATP. Transport elektron terjadi di krista mitokondria, menghasilkan 34 ATP dan 6H2O. 6H2O. Nah, mari kita lihat secara bagannya. Yang pertama adalah tahapan dari glikolisis. Dalam glikolisis ini memiliki 4 fase atau tahapan berikutnya. Pertama adalah glikolisis ini mengubah 1 molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Ya.
menjadi 2 asam pirufat. Tahapannya terdiri dari 10 langkah. Yang pertama kita lihat yaitu 1 glukosa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan ATP, ya. Kemudian tahap berikutnya glukosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Tahap berikutnya fruktosa 6-fosfat dengan bantuan ATP dirubah menjadi fruktosa 6-difosfat. Tahap berikutnya 6 fruktosa 6-difosfat dirubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Kemudian di tahap berikutnya dihidroaseton fosfat dirubah lagi menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat dengan menggunakan NADH, ya, dirubah menjadi 1,3 asam difosfogliserat dan menghasilkan NADH2. Tahap berikutnya 1,3 asam difosfat dirubah menjadi 3 asam fosfogliserat, ya, dengan menghasilkan ATP. Tahap berikutnya 3 asam fosfogliserat dirubah menjadi 2 asam fosfogliserat. Tahap berikutnya adalah 2 asam fosfogliserat dirubah menjadi asam fosfoenol pirufat menghasilkan H2O. Tahap yang terakhir adalah asam fosfoenol pirufat dirubah menjadi asam pirufat dan menghasilkan ATP. Nah, itu adalah tahapan dari glikolisis di dalam bagannya. Dari hasil glikolisis yaitu 2 asam pirufat masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif. Nah, kalau kita ambil tahapan paling akhir dari dari glikolisis adalah seperti ini, ya. Menghasilkan 2 asam pirufat, kemudian masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat ini kemudian dirubah menjadi asetil koenzim A dengan menghasilkan NADH dan CO2. Ini untuk 1 asam pirufat. Kemudian asam pirufat yang lain dari glikolisis juga akan dirubah sehingga menjadi 2 NADH dan 2 CO2 dan 2 asetil koenzim A. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Dari tahap dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan 2 asetil koenzim A, ini masuk ke dalam siklus Krebs. Asetil koenzim A masuk ke dalam siklus sitrat atau siklus Krebs, ya. Bereaksi dengan asam oksaloasetat menjadi asam sitrat. Kemudian dari asam sitrat berubah menjadi isositrat menghasilkan H2O dan
digunakan kembali untuk isositrat. Dari isositrat ini dirubah menjadi alfa ketoglutarat dengan mengubah NAD menjadi NADH atau menghasilkan NADH dan CO2. Kemudian alfa ketoglutarat dirubah menjadi suksinil CoA, ya, suksinil koenzim A, dan menghasilkan CO2 dan NADH. Dari suksinil CO2 koenzim A kemudian dirubah menjadi suksinat dengan menghasilkan dari suksinat kemudian dirubah menjadi asam fumarat dengan menghasilkan FADH2. Dan asam fumarat dirubah menjadi asam malat dengan menggunakan H2O. Dan asam malat dirubah menjadi asam oksaloasetat dengan menghasilkan NADH. Sehingga pada siklus Krebs merubah koenzim A, asetil koenzim A, ya, masuk ke dalam siklus asam sitrat dengan menghasilkan CO2, kemudian NADH dan FADH, sehingga kita bisa lihat, kita jumlahkan NADH-nya ini 1, 2, dan 3. Karena ini asetil koenzim A2 menjadi NADH-nya itu sejumlah 6. Ya. Kemudian menghasilkan FADH itu ini 1 dikalikan 2 menjadi 2. Dan CO2 ada 1, 2, ya, ada 2, berarti 4 CO2. Nah, itu adalah siklus Krebs. Kemudian tahap berikutnya adalah transport elektron. Ini adalah tahap akhir dari respirasi aerob, di mana terjadi transport elektron untuk menghasilkan sejumlah besar ATP, di mana elektron ini berasal dari NADH dan FADH yang diperoleh dari dari tahap sebelumnya, yaitu glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Sekarang mari kita lihat. NADH masuk ke dalam transport elektron, akan melepaskan elektron dan melepaskan H+, kemudian dari elektron ini disampaikan kepada bagian yang lain, kemudian menghasilkan kembali H+, sitokrom C, kemudian masuk ke bagian yang lain, juga menghasilkan H+, dan H+ ini kemudian digunakan untuk menyusun ATP dengan bantuan H+, mengikat ADP plus fosfor menjadi ATP.
Begitu juga dengan FADH2. Jadi FADH2 kemudian diikat dan akan melepaskan elektron menghasilkan H+1 ya. Kemudian bergeser kembali sitokrom C-nya dengan membawa elektronnya dan menghasilkan H+ kedua. Dari H+ ini kemudian digunakan untuk mengikat ADP plus P dan menghasilkan ATP. Sehingga pada siklus atau transfer elektron ini, energi ATP yang dihasilkan kita bisa hitung dari rumus 1NADH itu akan menghasilkan 3 ATP, 1 FADH akan menghasilkan 2 ATP. Bisa kita lihat menjadi pada glikolisis ada 2 NADH menjadi 6 ATP. Maaf, ini kurang lebar ya. Kita pindah ke sebelah sini. Pada glikolisis ya, itu menghasilkan 2 NADH dikalikan 3 ATP sehingga menghasilkan 6 ATP. Kemudian pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH dikalikan 3 ATP sehingga menghasilkan 6 ATP, dan siklus Krebs yaitu 6 NADH dikali 3 ATP menghasilkan 18 ATP, dan 2 FADH dikalikan 3 menjadi dikalikan 2 ya, 2 ATP menjadi 4 ATP, sehingga bisa kita jumlahkan ATP yang dihasilkan 6 tambah 12 ditambah 18, 30, 34. Jadi 34 ATP. Dan totalnya adalah ini pada siklus pada transfer elektron saja. Sehingga kita bisa jumlahkan pada glikolisis menghasilkan 2 ATP. Pada siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Ya. Sehingga totalnya adalah 38 ATP pada respirasi aerob. Nah, itu adalah transfer elektron. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa ATP yang dihasilkan pada transfer elektron adalah 34. Tapi kalau jumlah total ATP yang dihasilkan pada respirasi aerob itu adalah 38 ATP. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah respirasi anaerob. Contohnya adalah fermentasi alkohol. Ini dilakukan, fermentasi alkohol dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae dengan mengubah glukosa, satu molekul glukosa menjadi etanol atau alkohol, 2 etanol dengan
ATP yang dihasilkan adalah 2 ATP. Prosesnya adalah glukosa dirubah menjadi asam pirufat ya, dengan menghasilkan ATP ya, dan NADH. Kemudian 2 asam pirufat ini dirubah menjadi 2 asetildehid dan menghasilkan CO2, dan asetildehid dirubah menjadi etanol dengan menggunakan NADH yang tadi dihasilkan menjadi NAD+. Itu fermentasi alkohol. Nah, yang berikutnya adalah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini dilakukan oleh bakteri asam laktat atau oleh sel-sel otot kita dengan mengubah glukosa menjadi asam laktat. Prosesnya adalah glukosa dirubah menjadi asam pirufat dengan menghasilkan ATP dan NADH. Kemudian 2 asam pirufat dirubah menjadi asam laktat dengan mengubah atau menggunakan NADH menjadi NAD+. Proses ini terjadi di dalam sel-sel otot, di mana kalau pada manusia terjadi pada saat olahraga, di mana olahraga ini membutuhkan oksigen yang banyak dan juga membutuhkan energi lebih cepat. Sehingga proses yang dilakukan adalah proses yang tercepat dan menghasilkan energi yang dihasilkan sedikit tapi cukup banyak, maka proses yang terjadi adalah terjadinya penumpukan asam laktat di sel-sel otot yang berupa organ-organ penggerak, yaitu di kaki. Maka tidak heran jika setelah selesai olahraga akan terjadi rasa pegal-pegal di sekitar bagian persendian atau di alat gerak yang aktif pada saat olahraga. Kenapa? Karena terjadi penumpukan asam laktat. Demikian sahabat, pada kesempatan kali ini yang bisa saya jelaskan mengenai tentang katabolisme, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Untuk selanjutnya kita akan ulas atau kita bahas sedikit tentang anabolisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan sudah mengklik subscribe dan like-nya, dan jangan lupa juga untuk men-share atau like dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.